Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai politik luar negeri Indonesia di era reformasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Erma Yunita, kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan materi politik luar negeri Indonesia di era reformasi. Politik luar negeri Indonesia di era reformasi. Sejak masa kemerdekaan, Indonesia memantapkan diri dan turut serta di dalam berbagai kegiatan di kancah internasional. Membuka diri dan menjalin hubungan dengan bangsa lainnya di dunia merupakan salah satu untuk mewujudkan posisi negara sebagai bagian dari masyarakat dunia, termasuk diantaranya menunjukkan arah kebijakan politik luar negeri. Pada era reformasi, Indonesia banyak mendapatkan sorotan dunia, salah satunya karena upaya pemerintah untuk bisa membawa Indonesia keluar dari zona merah krisis keuangan. Pada masa reformasi, politik luar negeri Indonesia terbagi dalam 4 masa, yaitu masa pemerintahan B.J. Habibie, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, bagaimana penyelenggaraannya? Teori masuknya pengaruh hidup Buddha di Indonesia. Dengan upaya kerasnya, maka Indonesia dapat menarik simpati dari International Monetary Fund atau IF dan Bank Dunia atau World Bank, sehingga Indonesia dapat mencairkan program bantuan dan mengatasi krisis ekonomi. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia kala itu sangat sibuk dalam mengurus dan memperbaiki berbagai macam cita di tanah internasional yang sempat hancur karena dampak dari krisis ekonomi dan inflasi global pada masa Orde Baru. Belum lagi ditambah berbagai macam kerusakan yang terjadi pada masa jejak pendapat terhadap ingin lepasnya Timur Timur dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yon Mesiska. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur. Konteks kepentingan nasional berpusat selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Soekarno Putri. Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Megawati lebih memperhatikan peran DPR sebagai penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Megawati juga sangat memprioritaskan interkoneksi dengan masyarakat dengan menjunjung wilayah-wilayah daerah konflik seperti Aceh, Irian Barat, Maluku, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Masa pemerintahan SBY. Peran SBY dibilang cukup besar dalam membangun politik luar negeri di Indonesia. Salah satunya adalah berhasil mengubah berbagai macam citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin kerjasama dengan banyak negara. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini diibaratkan seperti mengarungi laut dengan gelombang tinggi yang bisa menjembatani 2 karang besar. Hal tersebut dikarenakan Indonesia berperan dalam menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah atau negara-negara yang mengalami konflik. Di sini saya akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru merupakan masa di mana Indonesia memasuki masa demokrasi Pancasila. Segala kebijakan harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan termasuk kebijakan luar negeri Indonesia. Pada masa Orde Baru,
di mana masa kepemimpinan Presiden Soeharto Indonesia mengalami kemajuan dalam sektor pembangunan dalam negeri, penguatan pemerintahan, dan menjadi negara swadaya pangan. Dalam pengambilan keputusan luar negeri, Presiden Soeharto tetap menerapkan prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Orde Baru pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif secara efektif. Peranan Indonesia pada masa Orde Baru terlihat jelas dengan peran aktif dalam acara-acara tingkat dunia. Kerjasama diperluas dalam berbagai sektor, terutama sektor perekonomian. Indonesia juga cepat memberikan tanggapan akan isu-isu yang muncul dalam dunia internasional. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif pada masa Orde Baru dapat membawa Indonesia baik di mata dunia. Namun beberapa pihak menilai bahwa pada masa Presiden Soeharto yang jelas anti komunisme, hubungan dengan negara-negara komunis tidak terlalu baik. Kecenderungan hubungan Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengarah kepada negara-negara Barat yang pada masa Presiden Soekarno terbaik. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.